Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa ilmu amalan ini sangat barokah dan bermanfaat untuk sahabat semuanya, sebab di samping diijazahkan oleh banyak ulama juga doa ini adalah doa sahih. Doa dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada umatnya, sahabatnya, dan khasiatnya adalah untuk penglarisan dagang yang sangat bagus menurut para ulama, dan juga keberkahan rezeki, agar rezeki kita selalu barokah dan melimpah, selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, konon ada kisah, dikisahkan di Madinah sahabat, ada seorang sahabat yang fakir miskin. Makanannya setiap hari adalah kedelai rebus. Andai kita hidup di zaman kita ini, di dunia kita, daerah kita, seperti makanannya sehari-hari pohong atau ketela, kentang, dan semacamnya sahabat. Suatu ketika, seorang yang fakir miskin ini, sahabat ini pergi ke pasar sahabat. Jalan-jalan, dan di sana banyak menemukan orang memakan daging kambing dan ayam dan lain sebagainya. Dia mengelus dada sahabat, betapa dia itu ingin memakan daging itu, namun tidak ada upaya dan daya untuk menggapainya. Nah, suatu ketika dia pulang dari pasar dengan hati yang mengidam kambing, daging ayam, namun tidak bisa apa-apa. Setelah pulang ke rumah, disambutlah dengan senyum sang istri. Dikasih seperti biasanya, yaitu kedelai rebus untuk makanan, hidangan saat itu. Nah, ketika itu sama si fakir miskin ini sahabat, diambil seperti biasanya, dimakan, dikupas, dan dibuang kulit-kulitnya, dan dibuang kulit-kulitnya kedelai rebus ini ke jendela sahabat. Dibuang sambil dimakan dan bergumam, "Wahai istriku, sampai kapan kita makan kedelai rebus ini? Sedangkan orang di sana pada enak semua makan daging, sampai kapan kita begini?" Seperti itu sahabat. Namun istrinya dengan kerendahan hati dan qanaah tersenyum sahabat. Nah, setelah itu, setelah habis makan kedelai rebus itu, dia pergi keluar dari rumahnya. Di dekat jendelanya, akhirnya dia kaget sahabat. Ternyata di dekat jendelanya itu ada orang tua bangka sahabat. Orang tua sudah lemah, fakir sahabat. Memungut setiap hari, ternyata dia memungut daun-daun kupisan. Kupasan-kupasan daripada yang dimakan itu. Kupasan dari kulit kedelai rebus ini sahabat. Jadi setiap hari dia itu mengambil dan dimakan. Ketika mengambil sahabat, dia membaca. Jadi yang fakir miskin ini yang punya rumah keluar dan diam, sembunyi. Apa yang dilakukan dia perhatikan. Ternyata dia mengambil kulit-kulit kedelai yang direbus ini yang dibuang olehnya dan dimakan sambil mengatakan sahabat, "Alhamdulillahilladzi razaqani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin, Allahumma barik fih." Tentunya doanya didengar karena dia di sebelahnya. Dalam kisahnya seperti itu sahabat. Jadi seorang kakek tua yang memungut ini sahabat kulit dari kedelai mengatakan, "Alhamdulillahilladzi razaqani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin, Allahumma barik fih." Yang artinya, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi rezeki kepadaku ini, memberi rezeki kepadaku dari tanpa susah payah atau dari tanpa usaha dariku. Jadi segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan aku rezeki dari tanpa upaya dariku dan kekuatan. Duduk dapat rezeki seperti itu sahabat, bersyukur. Ya Allah, Allahumma barik fi, ya Allah berkahilah rezeki ini. Seperti itu. Nah, dia tercengang sahabat. Si fakir miskin ini tercengang dan meneteskan air mata. Merasa tidak bersyukur sahabat ini sahabat. Dan mengatakan seketika itu dia bergumam, "Raditu ya Rabbi, raditu ya Rabbi." Aku sejak detik ini ya Allah, rela atas apapun nikmat yang engkau berikan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allahku. Jadi dia itu terharu sampai mengatakan sejak detik ini
kami itu rela dengan apapun yang engkau beri, wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Seperti itu sahabat. Nah, ijazah inilah, dari kisah inilah ulama yang mengijazahkan sahabat. Jadi barang siapa yang ingin dagangannya laris, maka ini dibaca setiap mau berdagang atau berkulakan, yaitu 3 kali sahabat dibaca. Tawasulnya sahabat seperti biasanya paling tidak adalah Nabi Muhammad SAW, kedua orang tua sahabat dan guru-guru sahabat Syekh Abdul Qadir Jilani, dan hajatnya difatihahkan, tujuannya juga bagus. Jadi ini yang dibaca 3 kali sebelum berdagang atau berkulakan, sebelum beraktivitas kerja cari uang, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi razaqani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin, Allahumma barik fih. Ini yang dibaca. Nah, sekarang sahabat, sumber dari doa ini adalah sumbernya dari hadis sahih, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, dan juga sahih isnadnya. Ini ada di Mustadrak As-Sahihaini, yaitu walaupun tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, namun sejajar. Syaratnya seperti halnya hadis sahih Bukhari dan Muslim. Banyak yang meriwayatkan hadis ini sahabat, terutama yang di dalam kitab Abu Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman." Barang siapa habis selesai makan. Jadi barang siapa kalau makan, selesai makan, olah maka berkata atau berdoa. Doanya adalah seperti ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Seperti itu sahabat. Beda dengan yang tadi, namun kita jelaskan cara mengamalkannya yang kedua sahabat. Yang tadi jika berdagang dan beraktivitas untuk cari uang. Namun ini penting karena ini khasiatnya dunia dan akhirat. Berhubungan dengan dunia dan akhirat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang habis makan membaca Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, membaca seperti ini sahabat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya dia dari yang lalu-lalu atau yang akan datang. Jadi yang taqaddam, yang lalu-lalu dia diampuni, juga yang akan datang. Masya Allah. Namun yang sangat sahih seperti Bukhari dan Muslim, yaitu tanpa ta'akhir, tanpa lafaz ta'akhir yang artinya dosa yang akan datang. Cukup dengan ma taqaddama min dzambihi, yaitu dosa-dosa yang lalu. Tentunya dosa ini adalah dosa kecil sahabat ya, dosa kecil. Jika sahabat itu banyak dosa kecil, namun tidak ada dosa besar, di sana di dalam syarah Riyadhus Shalihin dijelaskan, walakinna shaghaira quttumha, dosa kecil itu terkadang bisa dilebur bisolawatil khamsi wa salatil jum'ah, dengan salat 5 waktu, juga dengan salat Jum'ah, wasiyami, dan beberapa puasa Ramadan, wa ghairiha minal hasanat, dan selainnya itu dari kebaikan-kebaikan, amal kebagusan seperti wudu dan lain sebagainya. Jika sahabat itu rutin melakukan kebaikan, dosa-dosa kecil memang langsung diterima dengan otomatis. Namun ini bisa melebur banyak dosa kecil. Tinggal imannya kita dalam mengamalkannya sahabat. Jika iman pasti benar ini. Jika tidak iman, tidak yakin, ya tidak ngefek. Seperti itu sahabat. Nah, di sini juga dijelaskan oleh Ibnu Shalah di dalam syarah Riyadhus Shalihin sahabat. Ibnu Shalah mengatakan, waqad tukaffiru as-salawatul khamsi. Terkadang melebur atau menghapus solat-solat 5 waktu ini. Wasolatul Jum'ah juga salat Jumat, wasiyamu juga puasa-puasa, al-kabairah kepada dosa-dosa besar sahabat. Terkadang dosa besar juga akan dihapus. Jadi dengan amalan tadi itu sahabat, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, kadang juga menghapus dosa besar sahabat. Idza lam tujad saghiratun, jika orangnya sudah tidak mempunyai dosa-dosa kecil. Jika orangnya tidak mempunyai dosa-dosa kecil sahabat. Masya Allah. Jadi inilah khasiatnya
Yang kedua, sahabat, bahwasanya seseorang yang mengamalkan ini setelah makan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang lalu-lalu dan juga yang akan datang. Di dalam riwayat yang lain, seperti itu. Ini yang berhubungan dengan akhirat. Yang berhubungan dengan dunia, ini yang melakukan, mengamalkan ini setelah makan, sahabat, rezekinya selalu ditambah, dan diberkahi. Dan bahkan ada juga jika mau mengamalkan lanjutan hadisnya, wa idza labisa thauban, dan jika engkau memakai baju, idza labisa thauban faqala, maka kamu ucapkan, maka kamu berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Seperti itu, sahabat. Sedangkan artinya ini sama dengan yang tadi, sahabat, yaitu alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi at'amani, yang telah memberi makan kepadaku, hadza, makanan ini, wa razaqanihi, dan memberi rezeki kepadaku pada rezeki ini, makanan ini, min ghairi haulin minni, dari tanpa upaya daya dariku, wala quwwatin, dan juga bukan dari kekuatan aku dan upaya aku, tapi dari Allah semuanya, sahabat. Seperti itu. Min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan yang kedua, alhamdulillahilladzi kasani, segala puji bagi Allah, kasani, yang memberiku pakaian, yang memakaikan kepadaku, hadza, pakaian ini, hadzal libas maksudnya ya, hadzal thaub, yang tadi itu hadzal ta'am, wa razaqanihi, dan memberi rezeki kepadaku kepada pakaian ini, min ghairi haulin, dari tanpa daya upayaku, wala quwwatin, dan juga bukan dari kekuatan aku. Nah, jadi inti dari semuanya, sahabat, yang pertama, jika sahabat berdagang, maka baca seperti yang diijazahkan oleh para ulama, yaitu alhamdulillahilladzi razaqani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma barik fi. Ini dibaca 3 kali, sahabat, sebelum beraktivitas. Namun, sahabat, untuk amalan sehari-hari agar rezekinya diberkahi, ditambah, dan juga dosa-dosanya dihapus, ini antara 2 faedah khasiat yang besar dunia dan akhirat, yaitu setelah makan membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Setelah makan, sahabat. Namun ketika setelah memasang baju, memakai baju, maka membaca alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Jadi bedanya cuma di kasani. Kasani ini perhatikan, dengan memakai baju dan juga habis makan. Kalau habis makan at'amani, yang memakai baju kasani, sama. Hafal satu seharusnya dua-duanya hafal, karena cuma merubah lafadz kasani menjadi at'amani. Kalau at'amani dirubah menjadi kasani. Cuma seperti itu, sahabat. Inilah amalan kali ini. Semoga ini barokah dan bermanfaat untuk sahabat semua, sehingga dapat merubah kehidupan sahabat, keluarga sahabat menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih barokah. Amin ya rabbal alamin.